Pemicu nasib. Matahari di atas kawasan Sudirman tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Sinar surya yang terik memantul dari kaca-kaca gedung pencakar langit, menciptakan hawa panas yang seolah sanggup memanggang aspal hitam di bawahnya. Di tengah kemegahan hutan beton yang dipenuhi pria-pria berjas mahal dan wanita-wanita dengan tas bermerek, seorang wanita tua bersimpuh di atas trotoar. Dia adalah Mbah Sumi. Kulit wajahnya yang kecoklatan dipenuhi garis-garis kerutan yang menceritakan ribuan kisah tentang beratnya beban hidup. Rambut putihnya yang tipis disanggul rapi, meskipun beberapa helai mulai terlepas karena keringat yang membanjiri pelipisnya. Ia mengenakan kebaya katun coklat yang warnanya sudah memudar, hampir menyatu dengan debu jalanan. Di pundaknya yang ringkih tersampir selendang kusam yang menyangga sebuah bakul bambu tua berisi gorengan dan nasi bungkus sederhana. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Tiba-tiba, keheningan semu di trotoar itu pecah oleh suara langkah kaki yang berat dan tegas. Budi, seorang anggota Satpol PP dengan seragam kaki yang disetrika sangat kaku, berdiri tegak di depan Mbah Sumi. Baretnya bertenggar miring dengan angkuh di atas kepala yang dipotong gaya militer. Sepatu lars hitamnya yang disemir mengkilap berkilauan di bawah matahari, seolah ingin memamerkan bahwa ia memegang kendali atas jalanan ini. Tanpa aba-aba, Budi mengayunkan kaki kanannya. Brak! Bakul bambu milik Mbah Sumi ditendang hingga terpental. Gorengan yang baru saja digoreng subuh tadi kini berhamburan di atas aspal yang kotor. Nasi bungkus yang dikemas rapi dengan daun pisang robek isinya tumpah tak beraturan. Cih, sampah! Orang miskin seperti kamu ini cuma sampah visual. Mengotori pemandangan gedung mewah ini dengan dagangan kumuhmu. Lihat ini, aspal ini jadi kotor gara-gara barang busukmu ini. Mbah Sumi tersentak, badannya gemetar hebat. Ia tidak membalas makian itu dengan teriakan. Dengan tangan yang keriput dan penuh bintik matahari, ia mulai memunguti butiran nasi yang berceceran. Matanya berkaca-kaca, namun ia menahan air mata itu agar tidak jatuh ke tanah. Di sekelilingnya, orang-orang mulai berhenti. Ada yang menatap iba, namun lebih banyak yang mengeluarkan ponsel pintar mereka. Merekam kejadian itu seolah-olah penderitaan Mbah Sumi hanyalah konten hiburan gratis di siang hari yang membosankan. Hes, tolong nak. Tolong jangan bawa bakul Simbah. Ini modal terakhir Simbah untuk beli obat cucu yang sedang sakit di rumah. Simbah janji akan pergi sekarang, tapi biarkan Simbah bawa bakul ini. Budi justru tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang terdengar sangat kejam di telinga siapapun yang mendengarnya. Ia melangkah maju dan dengan sengaja ia menginjak tangan Mbah Sumi yang sedang berusaha mengambil beberapa koin kembalian yang terjatuh. Ar! Mbah Sumi merintih pelan saat sol sepatu lars yang keras itu menekan punggung tangannya yang tinggal kulit membungkus tulang. Kau pikir saya peduli dengan cucumu? Aturan adalah aturan, dan orang sepertimu tidak punya hak untuk memohon. Kau hanyalah noda di kota ini. Di tengah tekanan sepatu itu, sebuah benda jatuh dari saku kebaya Mbah Sumi. Sebuah kartu identitas tua yang sudah menguning, namun di bagian atasnya terdapat lambang instansi militer tertinggi yang masih terlihat jelas. Mbah Sumi dengan cepat menutupi kartu itu dengan telapak tangannya yang lain sebelum Budi sempat menyadarinya. Ada sebuah kilatan aneh di mata Mbah Sumi saat ia menatap tiang listrik besar di ujung jalan. Ia tidak lagi menatap Budi. Ia menatap sesuatu yang lebih jauh, sesuatu yang melampaui waktu. Bibirnya bergumam lirih seolah sedang membisikkan sesuatu kepada takdir yang sedang mengamati dari balik awan. Penderitaan berlapis. Budi tidak merasa puas hanya dengan menginjak tangan Mbah Sumi. Ia merasa memiliki kekuatan penuh, sebuah otoritas mutlak yang diberikan oleh seragamnya. Dengan kasar, ia menarik paksa bakul bambu yang sudah rusak itu dari dekapan Mbah Sumi. Ia melemparkannya ke dalam bak mobil patroli yang terparkir di pinggir jalan, seolah-olah itu adalah bungkusan kotoran. Cucu kamu sakit karena dikasih makan dari hasil jualan haram di trotoar ini. Cih, minggat kamu dari sini sebelum saya kurung di sel. Kamu mau jadi busuk di penjara? Dasar tua bangpa tidak tahu diri. Mbah Sumi hanya bisa menunduk. Setiap cacian yang dilontarkan Budi terasa seperti cambukan yang menyayat kulitnya. Ia menerima setiap inaan itu sebagai beban yang sangat berat. Namun di dalam hatinya, ia sedang mempersiapkan diri untuk melepaskan semuanya. Harga dirinya telah diinjak-injak di depan umum, namun jiwanya tetap teguh. Seorang satpam gedung bernama Agus mencoba mendekat. Pak Budi, tolonglah, biar saya yang bayar denda nenek ini. Kasihan, dia sudah sangat tua. Penonton yang melingkar mulai berbisik, berharap ada secercah keadilan bagi si nenek tua. Namun, Budi menoleh dengan mata yang memelotot tajam. Oh, jadi kamu mau jadi pahlawan? Kamu mau menghalangi tugas negara? Ingat ya, saya
bisa laporkan kamu ke manajemen gedung I sekarang juga. Saya punya koneksi. Kamu mau kehilangan pekerjaanmu cuma gara-gara membela sampah jalanan ini? Pilih mana? Pekerjaanmu atau nenek peot ini? Agus terdiam. Ia menelan ludah dengan susah payah. Ia melihat ke arah Mbak Sumi, lalu melihat ke arah seragamnya sendiri. Ketakutan akan kemiskinan lebih besar daripada rasa kasihannya. Ia mundur perlahan, menundukkan kepala karena malu. Harapan itu mati seketika. Budi kembali menatap Mbak Sumi yang kini berdiri dengan lutut yang berdarah karena tergores aspal kasar. Tanpa barang dagangan, tanpa uang sepeser pun, dan dengan kebaya yang robek di bagian bahu, Mbak Sumi terlihat sangat rapuh. Lihat dirimu, Mbak. Bahkan Tuhan pun tidak menolongmu hari ini. Sebelum ia naik ke atas motor besarnya, Budi meludah sekali lagi, tepat ke arah kaki Mbak Sumi yang tidak beralas kaki. Ia menyalakan mesin motornya yang meneru keras, mengeluarkan asap hitam yang menyesakkan napas, lalu melesat pergi dengan tawa kemenangan yang menggema di antara gedung-gedung beton. Mbak Sumi berdiri diam di sana. Ia tidak mengejar motor itu. Ia tidak lagi menangis. Ia hanya berdiri tegak, membiarkan angin jalanan meniup helai-helai rambut putihnya. Mbak Sumi tampak seperti sebuah monumen ketabahan yang tidak bisa dihancurkan oleh badai apapun. Kebangkitan. Mbak Sumi menarik napas panjang, sebuah napas yang terasa sangat dalam, seolah ia sedang menghirup seluruh energi dari bumi yang ia pijak. Ia merapikan kebayanya yang robek dengan gerakan yang sangat tenang, hampir terasa agung. Bumi tidak tidur, nak. Apa yang kamu tanam di aspal ini, akan kamu tuai di aspal sana. Suaranya tidak mengandung kemarahan, melainkan sebuah kepastian yang mengerikan. Tiba-tiba, suara derit ban mobil yang sangat halus terdengar. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik berhenti tepat di samping Mbak Sumi. Mobil itu memancarkan aura kemewahan yang sangat kontras. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria muda turun dengan gerakan yang sangat terburu-buru. Dia adalah Aris. Eyang, apa yang terjadi? Kenapa Eyang terluka? Siapa yang melakukan ini? Aris memeriksa luka di lutut neneknya dengan tangan yang bergetar karena amarah yang mulai membakar dadanya. Mbak Sumi hanya tersenyum tipis. Biarkan dia pergi, Aris. Dia sedang menjemput ketetapannya. Jangan biarkan amarahmu mengotori hatimu. Dunia ini memiliki caranya sendiri untuk menghukum mereka yang lupa daratan. Aris tidak bisa menahan diri. Ia mengeluarkan ponsel pintarnya, sebuah perangkat yang lebih dari sekadar alat komunikasi. Ia menekan sebuah nomor dengan gerakan yang sangat mantap. Halo Jenderal, ini Aris. Saya ingin melaporkan bahwa waktunya sudah habis untuk salah satu anggota Satpol PP di wilayah Sudirman. Namanya Budi. Pastikan dia tahu siapa yang dia injak hari ini. Bukan, jangan pecat dia sekarang. Biarkan alam yang memberikan vonisnya. Kita hanya perlu memastikan tidak ada yang menolongnya saat itu tiba. Aris menutup teleponnya. Ia menatap Mbak Sumi dengan penuh rasa hormat. Aris tahu siapa neneknya ini. Mbak Sumi bukanlah sekadar pedagang gorengan. Dia adalah istri dari seorang pahlawan nasional yang memilih hidup dalam kesederhanaan. Mari kita masuk ke mobil, Eyang. Pembalikan nasib. 500 meter dari tempat kejadian, Budi sedang melaju dengan motor besarnya, merasa sangat gagah. Tiba-tiba ponsel di sakunya bergetar hebat. Ia menepi ke pinggir jalan. Halo Komandan, lapor, wilayah Sudirman sudah bersih dari pedagang kaki lima ilegal. Namun yang terdengar adalah suara komandan yang ketakutan. Budi, kamu manusia bodoh. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu baru saja menghina dan menyakiti ibu kandung dari pembina utama kita. Kamu baru saja menginjak-injak istri dari jenderal pendiri instansi ini. Kamu tamat, Budi. Seluruh hidupmu akan berakhir di sini. Jantung Budi seolah berhenti berdetak. Seluruh aliran darahnya terasa membeku. Keringat dingin mulai mengucur deras. Ia menoleh ke kaca spion motornya dan melihat mobil mewah hitam milik Aris sedang mendekat dengan kecepatan yang stabil, seolah sedang mengintai mangsanya. Pikiran Budi kacau balau. Ia tersadar bahwa ia baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Dalam kepanikan yang luar biasa, ia memacu gas sekencang mungkin. Namun, takdir sudah menyiapkan jebakannya. Di aspal jalanan terdapat ceceran minyak dari gorengan yang tadi ia buang sendiri. Motor itu kehilangan kendali seketika. Ban belakangnya selip menciptakan bunyi decitan yang memirukan. Budi mencoba menginjak rem, namun gagal.
keras menggelegar, tubuh Budi terlempar dan menghantam tiang listrik dengan kekuatan dahsyat. Ia jatuh terjerempap di atas aspal yang panas. Budi tewas seketika di tempat kejadian tanpa sempat mengucapkan kata maaf. Resolusi. Mobil Aris berhenti perlahan di depan jasad Sudi. Aris melihat ke arah jasad itu melalui kaca jendela yang tertutup rapat. Apa perlu kita urus jenazahnya, Yang? Biarkan aturan manusia yang mengurusnya, Aris. Kita sudah melihat aturan Tuhan bekerja. Kesombongannya telah membangun jalannya sendiri menuju liang lahat. Mari kita pulang, cucumu sudah menunggu obatnya. Mobil itu pun berlalu, meninggalkan tempat kejadian yang kini dipenuhi oleh sirena. Beberapa bulan kemudian, sebuah pemandangan baru terlihat. Di area lobi gedung mewah tempat Basumi dulu diusir, kini berdiri sebuah kios permanen yang sangat layak dan modern. Di atasnya tertulis papan nama kecil, Kedai Gorengan Basumi. Basumi tidak lagi harus berjualan di bawah terik matahari. Ia kini duduk di kursi empuk dengan aura yang sangat dihormati oleh semua orang. Di trotoar tempat kejadian, tiang listrik yang pernah dihantam Budi kini menjadi saksi bisu. Cerita tentang Basumi dan Budi menjadi legenda urban, sebuah peringatan bagi siapapun yang berani meremehkan rakyat kecil. Kesombongan mungkin bisa membeli hukum, tapi tidak akan pernah bisa menyuap takdir. Karma tidak butuh waktu lama untuk menemukan alamat pelakunya. Siapapun yang menabur angin, pasti akan memanen badai. Dan bagi Basumi, ia telah membuktikan bahwa ketabahan adalah kekuatan yang paling mematikan bagi keangkuhan. Apa yang kita berikan kepada dunia, itulah yang akan kembali kepada kita dengan cara yang paling tidak terduga.